Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua kelas 9. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat semua ya. Amin. Nah, sekarang kita bertemu lagi pada pelajaran IPA bersama Ibu. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin, berdoa selesai. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk persilangan. Nah, bentuk-bentuk persilangan ini masih masuk ke dalam bab pewarisan sifat ya, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang definisinya, sudah belajar tentang gen dan kromosom. Nah, sekarang kita belajar tentang bentuk-bentuk persilangannya. Bagaimana itu? Silahkan simak dan pahami baik-baik ya. Baiklah, di sini kita mulai dari persilangan monohibrid yang pertama. Nah, persilangan monohibrid ini apa sih? Nah, persilangan monohibrid ini adalah persilangan dua individu dengan satu sifat yang beda ya. Jadi, persilangan monohibrid ini adalah persilangan dua individu dengan satu sifat yang berbeda. Nah, persilangan monohibrid ini sangat berkaitan dengan hukum Mendel I atau yang disebut dengan hukum segregasi. Nah, hukum ini berbunyi pada pembentukan gamet, gen-gen yang berpasangan akan dipisahkan atau disegregasikan ke dalam dua gamet atau sel kelamin yang terbentuk. Nah, di sini contohnya adalah perkawinan antara mawar merah yang genotipnya adalah M besar dikawinkan silang dengan mawar putih yang genotipnya adalah M kecil. Nah, di sini bentuk persilangannya perhatikan sebagai berikut. Nah, di sini untuk parentalnya atau induknya tadi adalah mawar merah ya. Mawar merah yang genotipnya adalah M besar disilangkan dengan mawar putih yang genotipnya adalah M kecil. Sehingga kalau M besar kita jabarkan M besar dengan mawar putihnya M kecil. Kalau kita silangkan yang didapat adalah M besar disilangkan dengan M kecil, hasilnya M besar M kecil ya. Dan yang bawah juga M besar dengan M kecil, hasilnya juga M besar M kecil. Maka akan mendapatkan F1 ini adalah keturunan ya. Keturunan pertama yaitu anaknya. Anaknya dia adalah M besar M kecil, yaitu merah. Masuknya ke merah ya, atau merah muda masuknya. Nah, kalau persilangan F1 dengan F1 dengan F1 atau keturunan pertama dengan keturunan pertama, nah di sini misalnya disilangkan untuk parental keduanya, di sini kan tadi didapatkan M besar M kecil nih ya, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Jadi hasil F1 disilangkan dengan F1 nih. Ini kan hasil F1-nya M besar M kecil ya, atau merah muda. Nah, ini disilangkan, gametnya atau genotipnya adalah M besar M kecil dengan M besar M kecil, maka didapat kita buat papan catur anak yang keduanya atau cucu, bisa disebut cucunya. Gametnya ini M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil nih ya. Tuh yang pertama M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Sehingga didapat kolom pertamanya adalah M besar nih, M besar. Yang kolom kanannya adalah apa nih? M besar M kecil nih ya, M besar M kecil. Nah, kolom di bawahnya M besar M kecil dan kolom terakhir adalah M kecil ya. Ini didapat ya. Nah, di sini M besar itu adalah merah, M besar M kecil tadi adalah merah muda, dan M kecil adalah putih ya. Ini berarti M besar merah ya, M besar M kecil masih merah tapi udah bercampur dengan putih. Jadi disebutnya adalah merah muda perpaduannya, dan M kecil ini adalah putih. Sehingga didapat perbandingan untuk
genotipnya nih dari F2 atau keturunan keduanya adalah tadi M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil nih ya. M besar berbanding M besar M kecil dan berbanding M kecil sehingga perbandingannya adalah M besarnya ada berapa nih? 1 ya. M besar M kecilnya adalah ada 2 dan M kecilnya ada 1 sehingga perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Nah, untuk fenotipnya namanya ya, tadi genotipnya adalah M besar yang namanya adalah merah. Terus berbanding M besar M kecil yaitu merah muda dan berbanding M kecil itu adalah putih. Perbandingannya tetap yaitu merahnya ada 1, merah mudanya 2 dan putihnya ada 1 sehingga perbandingan fenotipnya juga 1 banding 2 banding 1. Jadi untuk persilangan monohibrid ingat untuk persilangan monohibrid itu perbandingannya selalu 1 banding 2 banding 1. Nah, cara persilangannya yang tadi Ibu sebutkan ya, yang tadi kalian pelajari ini cara persilangannya seperti ini. Dan menghasilkan F1-nya ini hasil F1-nya atau anaknya nih. Anaknya keturunan pertamanya dan kalau ditanya keturunan kedua atau cucunya disilangkan ya antara keturunan pertama dengan keturunan pertamanya baru didapat keturunan keduanya dengan menggunakan papan catur ya ini hasilnya dan dicari perbandingan genotip dan perbandingan fenotipnya ya. Sudah mengerti kan ya? Oke, baiklah untuk selanjutnya adalah persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid ini adalah persilangan antara dua individu sejenis yang dilibatkan dua sifat yang berbeda. Jadi, kalau tadi monohibrid satu sifat yang berbeda, tapi kalau dihibrid melibatkan dua sifat yang berbeda. Nah, di sini contohnya adalah persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat warnanya kuning yang genotipnya adalah B besar, K besar. Nah, disilangkan dengan tanaman ercis berbiji kerut warnanya hijau yang genotipnya adalah B kecil, K kecil. Ingat kalau bulat kuning itu bulatnya B besar, kuningnya K besar. Kalau kerut hijau itu genotipnya B kecil, hijau itu genotipnya K kecil. Nah, di sini pertanyaannya tentukan F1 atau keturunan pertamanya dan F2-nya atau keturunan kedua atau cucunya ya. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Sama seperti persilangan monohibrid tadi, kalian tulis parental pertamanya atau gamet pertamanya. Di sini yang pertama itu ercis berbiji bulat berwarna kuning ya tadi. Yang genotipnya adalah B besar, K besar. Disilangkan dengan ercis berbiji kerut warnanya hijau, yaitu genotipnya B kecil, K kecil ya. Jadi B besar, K besar, bulat kuning disilangkan dengan B kecil, K kecil, yaitu kerut hijau. Sehingga mendapatkan gamet di sini B besar, K besar ya. Dan di sini adalah B kecil, K kecil. Nah, sehingga didapatkan keturunan pertamanya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yaitu kalau B besar tadi apa? Bulat. K besar kuning. Walaupun di bagian keduanya B-nya itu ada B kecil. Dan bagian kedua K-nya itu juga ada K kecil. Tapi yang paling pertamanya di sini huruf besar ya, B besar. Nah, tadi B besar itu adalah bulat, K besarnya juga adalah kuning. Jadi keturunan pertamanya yang didapatkan adalah bulat kuning. Itu keturunan pertama. Dan sekarang untuk keturunan keduanya. Keturunan keduanya berarti tadi bagaimana caranya? Yaitu keturunan pertama disilangkan dengan keturunan pertama, yaitu keturunan pertamanya kan tadi didapatnya genotipnya adalah B besar B kecil dengan K besar K kecil, yaitu bulat kuning disilangkan sama dengan B besar B kecil, K besar K kecil, yaitu bulat kuning. Jadi bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning sehingga mendapatkan gamet spermanya
Di sini adalah B besar K besar, B besar K kecil, terus B kecil K besar dengan B kecil K kecil nih ya. Sama yang sebelah kanan juga B besar K besar yang pertama, B besar K kecil yang kedua, B kecil K besar dengan B kecil K kecil ya. Setelah itu kalian silangkan dengan menggunakan apa? Papan catur ya. Nih di sini tadi hasil gametnya untuk F2-nya adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar dengan B kecil K kecil. Yang kedua juga B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Sehingga didapat untuk kolom yang ini adalah B besar, K besar, yaitu bulat kuning. Karena semuanya kalau B besar bulat, K besar adalah kuning ya. Yang kedua di sini didapat B besar, K besar, K kecil nih. Sama juga B besar itu bulat, K besar di sini ada pertama nih, huruf kapital K besar itu adalah kuning, tetap namanya bulat kuning ya. Kalau ada huruf kapitalnya berarti B besarnya adalah bulat, K besarnya adalah kuning. Terus untuk yang ketiga, kolom ketiga di sini ada B besar, B kecil dengan K besar, K besar ya. Sama B besarnya bulat, K besarnya adalah kuning. Yang keempat ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sama di sini ada B besarnya yaitu bulat, K besarnya adalah kuning. Terus untuk kolom berikutnya di sini ada B besar, K besar, masih ada K besar dengan K kecil ya. B besar, K besar, K kecil tetap ya bulat kuning. Karena B-nya B besar, K-nya di depan ada K besar ya, jadi kuning juga. Nah, untuk berikutnya di kolom yang ini ada B besar nih. B besar dengan, nah ini adalah K kecil ya. K kecil berarti kalau B besar bulat, K kecil tadi apa? Hijau ya. Jadi yang keenam ini didapat bulat hijau. Terus untuk yang sampingnya ada B besar, B kecil nih, B besar, B kecil dengan K besar, K kecil. K besar, K kecil. Nah, B besarnya adalah bulat, K besarnya adalah kuning. Yang sebelahnya ada B besar, B kecil nih, B besar, B kecil dengan K kecil, K kecil ya. B besar tadi adalah bulat, K kecil, ini dua-duanya K kecil ya, itu adalah hijau. Terus yang ke-9 yang berikutnya ada di sini kolomnya B besar, B kecil dengan K besar, K besar. Masih bulat kuning ya karena B-nya besar, K-nya besar di awalnya. Jadi bulat kuning. Untuk berikutnya di kolom ini ada B besar, B kecil dengan K besar, K kecil. Di sini juga B-nya awal bulat, K-nya awal adalah besar kuning ya, jadi bulat kuning. Dan untuk yang berikutnya di kolom ini, di kolom 11 ada B kecil dengan B kecil, B kecil dengan B kecil, terus K besar dengan K besar. Nah, tadi kalau B kecil apa? B kecil itu adalah kerut. Nah, kerut K besarnya adalah kuning, sehingga hasilnya adalah kerut kuning. Untuk selanjutnya di sini B kecil dengan K besar, oh ini ada K besar dengan K kecil nih, K besar, K kecil. Sehingga B kecil itu adalah kerut, masih ada K besarnya adalah kuning, jadi namanya kerut kuning. Untuk kolom selanjutnya, di sini kolom ini ada B besar dengan B kecil, ada K besar dengan K kecil. Tetap ya, B besar itu bulat, K besarnya di pertama itu adalah kuning ya, jadi bulat kuning namanya. Dan untuk kolom selanjutnya di sini ada B besar, B kecil dengan K kecil, K kecil ya. B besar, B kecil, K kecil, B besarnya bulat, K kecilnya adalah hijau ya. Jadi namanya bulat hijau. Untuk kolom berikutnya di sini ada B kecil dengan
ini K besar dengan K kecil ya. Jadi B kecil itu adalah kerut, K besar adalah kuning, jadi namanya kerut kuning. Dan kolom terakhir di sini ada B kecil dengan K kecil, sehingga B kecil itu kerut, K kecil itu adalah hijau. Jadi kolom terakhir namanya kerut hijau. Nah, dari hasil persilangan sesama F1 atau bulat kuning heterozigot, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, pada tanaman ercis keturunan keduanya diperoleh 16 variasi genotip nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi mendapatkan 16 variasi genotip di keturunan keduanya ya, atau di cucunya. Nah, perbandingan fenotipnya di sini untuk bulat kuning berbanding bulat hijau, berbanding kerut kuning, berbanding kerut hijau. Untuk bulat kuningnya nih, bulat kuning ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bulat kuningnya ada 9. Untuk bulat hijau ada 1, 2, 3. Untuk kerut kuning ada 1, 2, 3. Untuk kerut hijau yang terakhir hanya 1 ya. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jadi untuk perbandingan di dalam persilangan di hibrid itu adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1 ya. Karena untuk total jumlah keturunan keduanya didapatkan 16 variasi genotip. Jadi perbandingannya harus 9 banding 3 banding 3 banding 1 ya. Kalau tidak seperti itu berarti kalian masih salah dalam melakukan persilangannya. Baiklah, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Nah, sekarang setelah kalian menyimak dan memahami materi yang barusan Ibu jelaskan, silahkan kalian catat materi yang barusan Ibu jelaskan ke dalam buku catatan IPA ya, ke dalam buku tulis catatan IPA. Kalian catat dengan rapi, setelah dicatat kalian kumpulkan ke sekolahan hari ini. Ibu tunggu kumpulan catatan kalian di buku tulis catatan IPA hari ini sampai jam 11. Nah, kalau hari ini kalian tidak datang untuk mengumpulkan, kalian boleh besok ya, hari Kamis. Ingat besok hari Kamis kalian kumpulkan ke sekolahan itu sampai jam 12 ya, ditunggu ya. Kalau hari Kamis tidak mengumpulkan catatannya berarti Ibu anggap hari ini kalian tidak mengerjakan tugas IPA dari Ibu. Karena yang akan Ibu nilai adalah catatan yang sudah dikumpulkan ke Ibu. Baru Ibu nilai untuk tugas hari ini. Tapi kalau kalian tidak mengirimkan buku catatan kepada Ibu, berarti hari ini Ibu anggap kalian tidak mengerjakan tugas IPA dari Ibu ya. Baiklah, demikianlah tadi materi yang Ibu ajarkan kepada kalian. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Dan terima kasih sudah belajar IPA bersama Ibu pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap selalu semangat ya belajar online-nya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.